Bayangin, ada negara di Afrika yang punya sumber sungai Nil, danau raksasa, tanah super subur, bahkan dijuluki Mutiara Afrika. Tapi anehnya, negara ini masih berjuang dengan kemiskinan dan kerusakan hutan. Padahal, lebih dari setengah penduduknya adalah anak muda. Harusnya, itu jadi kekuatan besar, bukan? Jadi sebenarnya, Uganda ini calon negara maju atau justru sedang menuju krisis? Halo teman-teman, bersama saya Unggul Nadianto. Di video kali ini kita akan membahas Uganda dari sisi geografis, sosial, hingga ekonominya. Uganda merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika Timur dan berada di sekitar garis khatulistiwa. Kalau dilihat di peta, posisi Uganda hampir mirip dengan Indonesia karena sama-sama berada di wilayah yang tropis. Namun uniknya, suhu Uganda tak sepanas negara tropis lainnya. Menurut penelitian iklim Afrika Timur, suhu rata-rata Uganda hanya sekitar 20-28 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan beberapa kota di Indonesia yang bisa mencapai lebih dari 30 derajat Celcius saat siang hari, Uganda terasa lebih sejuk. Hal ini terjadi karena sebagian besar wilayah Uganda berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Karena keberadaan wilayah yang tropis, Uganda memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi membuat tanah Uganda sangat subur dan cocok untuk pertanian sepanjang tahun. Menurut klasifikasi Köppen, sebagian besar wilayah Uganda memiliki iklim tropis basah dan savana tropis. Secara geografis, Uganda berbatasan dengan Kenya di timur, Tanzania di selatan, Rwanda di barat daya, Republik Demokratik Kongo di barat, dan Sudan Selatan di utara. Posisi ini membuat Uganda cukup strategis dalam perdagangan dan kerjasama kawasan Afrika Timur. Namun di sisi lain, kedekatannya dengan wilayah konflik seperti Republik Demokratik Kongo juga dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan. Luas Uganda sendiri sekitar 241.000 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, ukurannya hampir mendekati gabungan sebagian Pulau Jawa dan Bali. Uganda memiliki bentangan alam yang sangat beragam. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi dan plateau. Sementara bagian baratnya memiliki pegunungan Rwenzori yang terkenal. Di bagian selatan terdapat Danau Victoria dengan luas 68.000 km persegi, menjadikannya salah satu danau terbesar di dunia. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, luas Danau Victoria jauh lebih besar dibandingkan dengan Danau Toba. Menariknya lagi, Sungai Nil yang dikenal sebagai sungai terpanjang di dunia juga mengalir di wilayah ini. Keberadaan Danau Victoria dan Sungai Nil tidak hanya menjadi sumber air, akan tetapi juga jalur transportasi dan sumber energi listrik tenaga air bagi Uganda. Selain itu, Uganda juga memiliki potensi sumber daya tambang seperti emas, tembaga, dan kopi. Namun, beberapa wilayah sekitar zona patahan Afrika Timur memiliki resiko gempa bumi dan longsor. Semua kondisi fisik menunjukkan bahwa bentang alam di Uganda sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Jumlah penduduk Uganda kini mencapai sekitar 50 juta jiwa. Berdasarkan data sensus Uganda di tahun 2024, sekitar 50,5% penduduk Uganda berusia di bawah 18 tahun. Sementara sekitar 78% penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Artinya, mayoritas masyarakat Uganda masih berada pada usia muda dan produktif. Menurut UNFPA, kondisi ini sebenarnya bisa menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi atau disebut sebagai demographic dividend. Namun, jika pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan layanan kesehatan yang memadai, jumlah usia muda yang sangat besar juga bisa memicu pengangguran dan masalah sosial di masa depan. Karena itu, Uganda saat ini menghadapi tantangan besar. Bagaimana mengubah populasi mudanya menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi beban negara. Penduduk Uganda sendiri lebih banyak tinggal di sekitar Danau Victoria dan kota Kampala, karena wilayah tersebut memiliki akses air tanah subur dan fasilitas ekonomi yang lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah yang lain. Kondisi ini mirip dengan Indonesia, di mana Pulau Jawa menjadi pusat konsentrasi penduduk karena fasilitas dan ekonominya yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah yang lain. Uganda juga memiliki keragaman budaya yang tinggi dengan sekitar 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Swahili.
Tetapi masyarakat juga masih menggunakan berbagai bahasa lokal dalam kehidupan sehari-harinya. Keragaman budaya ini menjadi identitas nasional Uganda, sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan sosial di masyarakatnya. Perekonomian Uganda masih didominasi oleh sektor pertanian. Sekitar 70% tenaga kerja bekerja di sektor ini. Kopi menjadi komoditas ekspor utama Uganda. Bahkan negara ini termasuk salah satu produsen kopi terbesar di Afrika menurut data FAO. Kalau Indonesia terkenal dengan sawah dan kelapa sawit, Uganda lebih dikenal sebagai negara penghasil kopi. Kondisi tanah vulkanik yang subur dan curah hujan yang tinggi membuat aktivitas pertanian berkembang cukup pesat. Selain pertanian, Uganda juga mulai mengembangkan sektor jasa dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Uganda memiliki banyak taman nasional, satwa liar, dan keanekaragaman hayati yang menarik wisatawan dari berbagai negara. Kampala sebagai ibu kota menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Uganda. Sementara, kota Entebbe dikenal sebagai pusat transportasi udara internasional karena memiliki bandara terbesar di negara tersebut. Meskipun tidak memiliki akses langsung ke laut, Uganda tetap aktif dalam perdagangan internasional melalui jalur transportasi menuju pelabuhan di Kenya dan Tanzania. Pemerintah Uganda juga terus membangun infrastruktur seperti jalan raya, bandara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Di balik potensinya, Uganda masih menghadapi masalah serius seperti kemiskinan, pengangguran usia muda, dan deforestasi. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang memadai. Selain itu, pembukaan lahan pertanian secara besar-besaran menyebabkan kerusakan hutan dan menurunkan kualitas lingkungan. Jika kondisi ini terus terjadi, Uganda bisa mengalami krisis sumber daya di masa depan. Karena itu, pemerintah mulai fokus pada pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan konservasi lingkungan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kondisi geografis Uganda sangat mempengaruhi masyarakatnya, mulai dari iklim, bentang alam, persebaran penduduk, hingga aktivitas ekonominya. Semuanya saling berkaitan. Uganda memiliki potensi besar untuk berkembang, akan tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Lalu menurut kalian, apakah Uganda mampu menjadi kekuatan baru di Afrika Timur di masa depan? Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.